Polda Jambi bersama Polres Kerinci telah mengumumkan identitas sejumlah tersangka yang terlibat dalam kasus pembakaran dan pengrusakan TPS di Kota Sungai Penuh. Dari 9 pelaku, 1 diantaranya telah menyerahkan diri kepada pihak berwajib, sementara 8 lainnya masih jadi buronan polisi. Penetapan itu dilakukan setelah aparat kepolisian melakukan proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Dalam hal ini, Polda Jambi bersama Polres Kerinci menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus pembakaran dan pengrusakan TPS di Kota Sungai Penuh Jambi pada 27 November 2024. Identitas para tersangka diumumkan melalui konferensi pers di Mapolres Kerinci pada Jumat malam 29 November 2024. Para tersangka itu adalah HH, CH, DK, IP, EP, AI, RD, ED, dan YH. Pada kasus ini, ada dugaan hubungan antara paslon pelapor dengan pelaku pengerusakan. Tersangka berinisial HH diduga merupakan orang dekat Alvin paslon nomor urut 01. Sedangkan tersangka IP dan EP diduga dekat dengan Ahmad Zubair paslon nomor urut 02. Aksi pembakaran dan pengerusakan diduga telah direncanakan untuk menciptakan ketidakstabilan dan suasana tidak kondusif saat pilkada wali kota berlangsung dengan tujuan memicu pemungutan suara ulang. Saat ini, tersangka HH telah menyerahkan diri. Ia diketahui terlibat langsung dalam pembakaran TPS di Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumbun, Debai. Sedangkan 8 tersangka lainnya masih buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira di Ditreskrim Polda Jambi menyatakan surat penangkapan telah diterbitkan untuk 8 tersangka yang buron. Selain itu, sejumlah barang bukti yang diamankan meliputi kotak suara yang dirusak dan dibakar, kursi yang terbakar, kantong plastik yang digunakan dalam pembakaran, serta beberapa barang bukti lainnya. Tak hanya itu saja, karena pihak kepolisian juga telah memperlihatkan foto para tersangka dalam konferensi pers. Terhadap para tersangka, kita sudah keluarkan surat perintah penangkapan. Sejak penyelidikan pasca kejadian, rekan-rekan dari penyidik Polres telah melakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kami belum dapat menemukan di rumah masing-masing. Sehingga kami keluarkan SPK dan tim dari Resmob yang membackup penyidikan ini serta tim opsional dari Polres Kerinci masih di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Saat ini kami fokus terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk yang kasus 130, ya, dari hasil pemeriksaan, motifnya adalah ingin memenangkan salah satu paslon. Jadi karena yang bersangkutan mungkin kurang yakin atau tidak mengetahui hasil, ya, sehingga diambil langkah untuk melakukan pembakaran kotak dan surat suara. Yang jelas ada kepentingan dari paslon tertentu untuk menggagalkan perhitungan surat suara sehingga dilakukanlah kembali pemungutan suara ulang atau PSU. Itu motif yang pertama. Bagaimana dengan yang lain? Saat ini kami belum menangkap para pelaku atau tersangka. Ini akan bisa terbuka manakala kita sudah melakukan penangkapan dan melakukan proses pemeriksaan terhadap para tersangka. Polda Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam membantu pihak kepolisian. Jika ada yang mengetahui atau mengenali keberadaan pelaku, mereka diminta segera lapor ke aparat kepolisian terdekat. Tersangka HH yang telah menyerahkan diri dikenakan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Pasal ini terkait dengan pelanggaran serius yang berkaitan dengan proses pemilihan umum atau demokrasi. Sementara untuk para tersangka lain yang diduga terlibat dalam pengerusakan kotak suara dan TPS dikenakan pasal 406 KUHP yang mengatur tentang pengerusakan barang dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Sungai Penuh Jambi, Mulyadi Lasa, Nasional TV melaporkan. Nah, itu kalau jadi buruan